Okay, let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang noun phrase sama verb phrase, ya. Seperti kita ketahui, penjelasan daripada noun phrase. Bicara tentang noun phrase itu merupakan frasa dalam bahasa Inggris yang merupakan penggabungan dari noun, ya kan, ataupun pronoun ataupun number, dan di situ fungsinya sebagai head dengan atau bisa dibilang ketika digabungin sama sebuah modifier, ya. Hal ini digunakan ketika ada dua kata benda ataupun adjektif noun di situ menjadi sebuah satu kesatuan kata benda, maka dari itu disebut dengan noun phrase. Oke. Secara gambaran umumnya, noun phrase itu adalah kumpulan kata yang headnya atau intinya itu merupakan kata benda, gitu ya. Dan noun phrase itu bisa dibedakan menjadi basic noun phrase ataupun complex noun phrase. Contoh di sini ada penggunaan contohnya, the fair-skinned woman with a red skirt and black skirt is my sister. Berarti mulai dari the sampai skirt itulah yang dinamakan noun phrase. Terus headnya yang mana? Headnya itu adalah the woman. Ini headnya. Belakang ini modifier, ya kan? Dan setelahnya ini juga modifier. Itu ciri-ciri daripada noun phrase. Oke. Di sini ada kata the fair-skinned woman sampai skirt, itu semuanya kata yang dijadiin a single noun, satu kesatuan kata benda, gitu ya. Itulah pengertian daripada noun phrase. Lanjut. Basic noun phrase yaitu noun phrase yang terdiri dari determiner. Determiner itu ada pre, central ataupun post, ya, dan sama head. Berarti cuman determiner sama head saja. Determinernya sebagai modifier, gitu ya. Determiner berdasarkan posisinya terhadap determiner lainnya dapat dibedakan menjadi 3. 1. Predeterminer, yaitu determiner. Jadi determiner itu ada 3 posisinya. Yang paling awal itu adalah predeterminer, setelahnya itu adalah central determiner, yang ketiga itu adalah post determiner. Jadi kalau ada 3 determiner ini, yang didahulukan itulah yang pre, central, sama post. Jadi seperti itu. Predeterminer itu mencakup multiplier, bisa double, twice, 3 times. Jadi dalam number multiplikatif gitu loh, ya. Terus ada juga fraction, 1/3 to 5th, itu fraction, campuran, pecahan campuran gitu loh, ya. Terus ada juga yang merupakan distributif, both, all, half, itu masuk dalam distributif. Terus ada juga intensifier kayak quiet, rather, not really, indeed, dan teman-temannya. Ada yang exclamative, biasanya itu what atau such, ya. Itu ciri-ciri daripada predeterminer, ya. Lanjut ke central determiner, ya. Central determiner itu meliputi artikel, contohnya a and the. Jadi kalau nanti ada both sama the, berarti didahulukan yang both-nya. All sama the berarti didahulukan all-nya, ya. Terus demonstratif, this, that, these, atau those, itu masuk dalam demonstratif determiner, ya. Jadi dari central determiner yang berupa demonstratif. Terus kemudian ada possessive kayak my, your, his, kepemilikan. Dan selanjutnya adalah interrogatif, which, what, itu ciri-ciri daripada interrogatif, ya. Tapi sebagai adjektif ya loh, ya, ini, ya.
Terus ada juga yang merupakan post determiner. Jadi kalau ada determiner ini yang paling akhir ya. Apa aja? Ada number 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada quantifier, each, every, ya kan, some, few dan teman-temannya itu merupakan quantifier. Oke. Berarti kalau saya bilang all the book, nah berarti di situ penggunaannya all-nya didahulukan kan, karena di situ masuk dalam pre, ya kan, predeterminer. The itu artikel, berarti masuk dalam central. Terus kemudian book itu kata benda, di situ berarti nggak ada post determinernya. Oke, itu ciri-cirinya. Nanti juga memungkinkan kalau nanti ada tiga-tiganya, ada pre, central sama post modifier, post determiner. Contohnya ini all my 2 books. Bisa, oh ya, all my 2 books. All itu pre, my itu central, terus 2 itu adalah number. Berarti itu ciri-ciri daripada penggunaan daripada determiner. Oke. Ini contoh-contohnya. All the trees, ya, all the trees. All itu pre, the itu central, trees itu adalah noun, headnya gitu loh ya. The first, the itu adalah artikel, ya kan, central. Terus kemudian first itu adalah number yang merupakan headnya. 4 times his salary. 4 times itu adalah predeterminer, ya kan. Terus his itu possessive, ya kan, central determiner. Salary itu ada head, kata bendanya, ya. Terus the next page, the itu adalah central, next itu adalah post, terus page itu adalah headnya. The reach, the itu central, reach itu sebagai headnya. Oke, itu ciri-cirinya. Artinya penggunaan daripada determiner setelahnya itu ada headnya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah complex noun phrase. Complex noun phrase itu adalah noun phrase yang disusun oleh beberapa komponen sehingga menjadi frasa ini menjadi lebih rumit. Jadi complex phrase itu biasanya terdiri dari susunannya itu ini, modifier, head, modifier. Modifier yang jatuh sebelumnya head itu merupakan pre-modifier. Oke. Modifier yang jatuh setelahnya head, ya kan, kalau sebelumnya head itu pre-modifier, kalau setelahnya head itu namanya post modifier. Oke. Itu ciri-ciri daripada modifier. Makanya di situ kalau di situ headnya itu adalah kata benda kan, noun phrase, berarti setelahnya boleh jadi modifier, sebelumnya juga bisa jadi modifier. Oke. Sebelumnya pre, setelahnya itu adalah post modifier. Oke. Contohnya pre-modifier itu bisa berupa determiner yang 3 tadi ya, predeterminer, central determiner atau post determiner ya. Terus belakang sebelumnya kata benda itu juga bisa adverb, very, to, show itu juga bisa. Atau ada adjektif itu juga bisa jatuh sebelumnya head ya. Participle juga bisa. Participle itu apa? Ini ada verb ing, itu namanya participle ya. Dan di situ fungsinya adalah sebagai adjektif. Ataupun juga ada noun juga. Contoh grammar book, berarti grammar itu sebagai pre-modifiernya. Oke. Sleeping polish, bukan sleeping polish ya. Terus kemudian sleeping child, contoh kayak gitu ya. Berarti child yang sedang tidur. Berarti sleeping itu adalah posisi sebagai adjektif.
Lanjut post modifier, berarti di situ modifier atau penjelas yang tempatnya itu setelahnya kata benda. Ada apa aja itu? Satu, ada adjektif, ya kan? Yang kedua ada prepositional phrase, berarti ada preposisi setelah kata bendanya itu bisa. Participle, berarti tadi boleh di sebelumnya, participle juga bisa di setelahnya. Terus ada juga infinitive, itu juga boleh. Terus relative clause itu nanti ada yang itu loh ya. Oke. Head, nah ini yang saya bilang head adalah penggunaan daripada head itu adalah intinya kata intinya lah ya dalam sebuah frase. Itu bisa berupa noun, pronoun, terus kemudian number. Biasanya number ini menyimpan kata benda sebenarnya. Next, juga bisa menjadi adjektif juga. Oke. Jadi ada berupa adjektif itu sebagai noun, penggunaan daripada noun phrase itu juga bisa. Cuman sebenarnya di situ menyimpan kata benda juga. Oke, contoh di sini ada kata a very small school in this country that was built in 1980. Di sini merupakan noun phrase yang merupakan school itu adalah headnya. A very small itu adalah modifier, pre-modifier. In this country that was built itu adalah post modifiernya. Oke, di situ penggunaan daripada complex noun phrase ya. Modifier sebelumnya head namanya pre-modifier. Modifier setelahnya head namanya post modifier. Oke. Something new to learn. Di situ ada something new to learn, itu berasal dari headnya itu adalah something new, itu adjektif ya kan sebagai post. To learn juga post modifier. Itu ciri-ciri daripada complex noun phrase. Terus the first to finish the task. The first itu bisa mempunyai arti the first one, makanya di situ merupakan headnya, ya kan? Terus sebelumnya ada modifier the, pre-modifiernya. Terus setelahnya ada post modifiernya, to finish the task. Itu penggunaan daripada pre sama post modifier ya. Terus students studying under the tree. Students itu adalah headnya, ya kan? Artinya murid yang belajar di bawah pohon. Studying under the tree itu adalah modifier yang merupakan post modifier ya. Karena apa? Karena jatuh setelahnya head the students ini. Mungkin bisa dikasih pre-modifier, contoh the students, nah the-nya itu sebagai pre-modifier, students-nya itu sebagai head-nya atau kata benda intinya ya. Jadi seperti itu. Contoh dalam sebuah kalimat, I forgot my bag. Ya kan, ini basic karena hanya my sama bag doang ya kan. Bag itu adalah head-nya, my itu adalah determiner atau merupakan modifier lah ya, pre-modifier yang berupa determiner. Terus the next page, ya kan? Go to the next page. The sama next itu adalah pre-modifier, page itu adalah headnya. Terus ada lagi the nice car being parked. Headnya itu adalah car, berarti sebelumnya the nice itu adalah pre-modifier. Terus being parked there itu adalah post modifier. Oke. Terus adalah someone who cares about you. Someone itu adalah headnya, ya kan? Who cares about you itu adalah post modifiernya. Oke.
Nah, ini tentang penggunaan daripada noun phrase ya. Selanjutnya penggunaan daripada verb phrase ya. Verb phrase itu merupakan kelompok kata yang main-nya atau kata benda, bukan kata benda ya. Kata intinya itu adalah verb, kata kerja ya. Terus di situ main verb adalah verb ya kan, termasuk linking verb yang bukan auxiliary verb, dimana auxiliary itu pasti sebelumnya ordinary kan, jadi seperti itu. Terus ada juga verb phrase dalam penggunaannya itu sebagai predicate ya, sebagai sebuah predikat. Itu penggunaan daripada verb phrase ya. Ini contoh-contoh daripada verb phrase ya. He sleeps without pillow. Sleeps itu adalah verbnya ya kan. Ada kata without pillow. Nah, ini penjelas daripada verbnya, makanya dinamakan verb phrase. Maka dari itu verb di situ sebagai headnya sleep, without pillow itu sebagai post modifiernya. Konsepnya tetap sama, modifier, head sama modifier. Berarti di situ ada pre-modifier, ada juga post modifier. Pre-modifier itu jatuh sebelumnya head, post modifier jatuh setelahnya head. Headnya pasti berupa kata kerja karena namanya aja verb phrase ya. Contoh di sini, I will ask you a question ya. I will ask you questions. Ask ini adalah headnya ya. Terus will itu adalah pre-modifier. You ask ini adalah post modifier. Jadi kata kerja intinya itu kan ordinary ini. Jadi ordinary verb inilah yang menjadi kata kerja intinya. Oke. Lanjut. I enjoy swimming. Ya kan? Ada enjoy itu main verbnya. Berarti headnya ya kan. Swimming itu penjelasnya daripada enjoy ya. Terus arrived this morning, penjelasannya main verbnya itu adalah arrive ya kan. Was born in April. Born itu adalah headnya, was itu modifier, in April itu juga penjelasnya. Jadi sebelumnya sama setelahnya itu dijadiin modifier. Okay. It has just been raining in Bandung. Main verbnya itu adalah raining. Berarti has sampai been itu adalah modifier. In Bandung itu juga modifier yang menjelaskan. Oke. Itu ciri-ciri daripada verb ya. Terus di sini ada that is yours. Is ini sebagai linking verb ya, berupa main verbnya. Oke. Terus ada juga he has worked. Worked ini adalah headnya. Berarti sebelum sama setelahnya itu adalah modifier. Oke. Itu ciri-cirinya. Oke. Sampai sini dulu. Thank you. Kalau ada pertanyaan silahkan try to ask in comment ya. Thank you very much and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next